mitra mahasiswa, selamat datang kembali di Literasi Lensa Profesi bersama aku Rahmi. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah novel yang sudah banyak dibicarakan dan mendapatkan berbagai penghargaan, yaitu Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Jadi, kalau kamu mau penasaran dengan cerita dan makna di balik novel ini, tetap nonton sampai habis ya. Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka merupakan karya besar Eka Kurniawan yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat. Karya roman ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2002 setelah melalui banyak penolakan dari berbagai penerbit di tanah air. Siapa sangka, karya yang awalnya tertolak ini menjadi bestseller internasional dengan berbagai prestasi seperti Prince Claus Award pada tahun 2018 dan diterjemahkan sebanyak lebih dari 30 bahasa. Cantik Itu Luka memiliki genre variatif yang menyokong ceritanya. Terdapat genre romansa, magis, horor, serta sejarah yang berbalut fiksi. Tentunya menjadikan novel ini mampu membuat pembacanya berimajinasi seliar-liarnya. Konten di dalamnya juga bersifat vulgar dan gelap. Pembacanya harus berusia di atas 18 tahun atau bahkan 21 tahun agar dapat mengelola isinya dengan jernih dan sehat. Karenanya di dalam novel itu terdapat hal-hal seperti seksualitas, pedofilia, sarkasme, dan lain sebagainya. Lantas, apa yang membuat novel ini menjadi brilian dengan temanya yang liar? Kisah di dalam buku ini dimulai ketika Dewi Ayu, seorang mantan pelacur yang cantik jelita, tiba saja bangkit dari kubur setelah meninggal beberapa tahun silam, usai melahirkan anak keempatnya yang mempunyai wajah buruk rupa. Meskipun mempunyai kecantikan yang dipuja oleh semua orang, Dewi Ayu harus menanggung kutukan dan derita yang hebat. Hidupnya selalu dihantui bayang-bayang lelaki bejat, hujatan, kesepian, dan dilema moral lainnya. Dalam kisahnya, ketidakbahagiaan dan luka rupanya menghantam kehidupan ketiga anak dari Dewi Ayu. Anak pertamanya, Alamanda, dipaksa untuk menikahi seorang yang dipanggil jenderal. Tentunya karena ini, si lelaki ini menaruh nafsu dan juga rasa ingin yang besar terhadapnya. Padahal, Alamanda di sini hanya mencintai Kamerat Kliwon, seorang komunis sejati. Nah, rupanya, Kamerat Kliwon ini pada akhirnya menikahi Adinda yang merupakan anak kedua dari Dewi Ayu. Perempuan malang itu juga tidak bahagia karena ia mengetahui bahwa suaminya masih mencintai kakak satu-satunya. Lalu, di sini ada Maya Dewi. Ia adalah perempuan yang paling bersifat keibuan jika dibandingkan dengan kedua kakaknya. Ia diminta oleh sang ibu untuk menikah dengan preman terkuat di kota Halimunda, sekaligus klien setia Dewi Ayu. Sayangnya, kehidupan pernikahan mereka pun tidak bahagia, karena si preman ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang si ibu mertuanya sendiri. Kesialan juga turut menimpa Cantik, anak keempat dari Dewi Ayu, yang justru dinamakan cantik, tapi ia berparas sangat buruk rupa. Nah, usut punya usut, rupanya malapetaka yang dialami oleh Dewi Ayu dan anak-anaknya merupakan buah dari dendam seorang laki-laki yang sangat mencintai Mak Iyang, yaitu ibu kandung dari Dewi Ayu. Nah, seharusnya laki-laki itu menikah dengan Mak Iyang. Akan tetapi, karena adanya perjodohan yang tidak diinginkan, Mak Iyang dipaksa untuk menerima pinangan dari Henry Stamler, seorang pria Belanda yang ekonominya di atas rata-rata. Dengan dendam kesumat yang menguasai jiwanya, si laki-laki ini bersumpah dan mengirim kutukan kepada keturunan Mak Iyang. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya luka dalam pribadi keempat wanita cantik tersebut. Butuh membaca 2/3 bagian novel untuk kita sampai pada konflik cerita. Eka Kurniawan bak melakukan perjudian. Latar belakang konflik yang diceritakan secara panjang bagaikan pisau bermata dua yang siap untuk mengiris hati pembaca. Ada kemungkinan pembaca merasa bosan di tengah penceritaan para tokoh dan tidak menyelesaikan novel secara keseluruhan. Namun, kemungkinan pembaca dibawa oleh Eka Kurniawan masuk ke dalam cerita dan menikmati novel hingga akhir juga memungkinkan. Dalam novel ini terjadi objektivitas perempuan dan ketimpangan relasi gender dalam petokohan. Keadaan sosial pada karya sastra menjadi cerminan realita dalam kehidupan nyata.
Cantik Itu Luka mencoba menyampaikan kebenaran bahwa pada masa pendudukan Jepang di Nusantara dan pada awal kemerdekaan, banyak perempuan yang dipaksa untuk menjadi budak seks. Banyak kejadian-kejadian yang membuat perempuan merasa malu akan dirinya. Banyak kekerasan fisik dan seksual terjadi pada masa itu, dan tanpa ada satupun tindakan tersebut yang diadili. Jadi, jika perilaku kekerasan fisik dan seksual terjadi saat ini dan masih banyak terabaikan, lantas apa gunanya kemerdekaan yang telah kita raih? Nah, mitra mahasiswa, itulah tadi informasi mengenai novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Nah, untuk kalian yang tertarik untuk membaca buku ini, kalian bisa mendapatkan buku ini di Gramedia atau toko buku terdekat lainnya. Nah, untuk kalian juga yang tertarik dengan rekomendasi buku-buku lainnya, kalian jangan lupa untuk menyaksikan episode Literasi Lensa Profesi berikutnya. Bye!